Pak Bonar, mau dibuka-buka. kemarin Pak Bonar Ya. itu sebetulnya ini yang tahu itu liso ini kemarin. Saya di hari pertama subuh-subuh saya sudah dikasih tahu ya sama teman saya ya, ini info A1 gitu ya, dari Mabes gitu ya. Ini ada informasi apa anak Batak ditangkap. Saya langsung kasih tahu Galarua, ini anak Batak kita urusin aja deh, kasihan. Nah, terus tiba-tiba ada satu ini kan si Wakdonasi itu si Wakdonasi bilang, si Wakdonat gitu ya, kita manggilnya Wakdonat aja ya, saya namanya Wakdonat aja deh. Si Wakdonat bilang katanya, ngomong ke Lisoy, udahlah jangan ikut campur, biar saya saja. Terus saya bilang, saya ngomong ya, kamu percaya sama dia? Dia itu cuma mau jualan si anak Batak, saya bilang begitu kan sama si Lisoy. Ini beneran, saya ngomong nih serius. Masih ada WhatsApp-nya, saya simpan, tak tunjukkan kalau perlu. Nah lah kita coba, saya bilang. Kali saya bilang gitu ya, coba nanti saya bilang sama dia. Nah itu tadi ya, sebenarnya tadinya kita nggak mau laporin Julius, tapi karena permintaan untuk melaporkan Julius, ya udah kita bantu. Apa yang bisa kita laporkan Julius ya kita laporkan, ya kan? Nah, sebetulnya tadinya kita nggak kita paling nggak suka lapor segala macam gitu tuh, paling nggak demen tuh kita tuh, ya buang waktu. Tapi kita mau ikut, terus tiba-tiba dimintain duit, ya katanya nggak, saya nggak mau kasih lah, nggak bisa lah, ini uangnya Galarua, uangnya orang kok. Dan dia bilang jangan kasih, ngapain dikasih? Lawang nggak terbuka begitu kok, no open no donation, kan kita selalu begitu kan. Lawang sudah open aja kita lihat dulu, ini buat apa nih? Ya kan udah di open terus buat dia bayar bahan bangunan juga kita nggak mau kan, ya kan. Saya sudah punya donatur 900 juta, iya kan, saya dari mana kita tahu orang dia nggak pernah open kok. Jangan-jangan donaturnya dari BRI lagi, apa dari Koperasi Simpan Pinjak itu apa namanya Sarman Nauli. Kan kita nggak tahu kan, dari Koperasi Simpan Pinjak Nauli kan kita juga nggak tahu, ya kan. Saya ada donasi 900 juta itu dari Koperasi apa Nauli, ya bisa jadi kan. Terus kita Anda suruh berdonasi terus buat bayar bahan bangunannya dia, buat bayar utangnya dia, begitu ya jangan dong. Ya kan, makanya terakhir kemarin saya dengar mewek yang nangis ya, ditutup kameranya terus dia nangis, saudara mau kasihan anak istriku mau makan apa saudara, nangis begitu saudara ya. Saya bilang ya gimana, saya tadi mau mencoba mengingatkan susah ya saudara ya, harusnya di depan saya pakai mewek juga ya, saudara mau beli baju kaos hitam ini 10 lagi, gak punya duitnya mau nyawernya, jangan cuma 200.000, nyawernya yang banyak. Harusnya begitu ya saudara ya. Aduh Bonar nih bang, ini ada Raja Bonar nih. Nah, salam buat kita semua ya. Salam. Aku juga gimana ya, dulu kan udah pernah bilang, aku udah sering kutantang itu, karena dia itu terlampau ngomongnya, terlampau ada kesombongannya, sok apa. Tapi memang saya puji juga dia waktu itu, ya bersyukur, saya merasa bersyukur kalau orang berbuat baik, karena aku pikir bagianku juga harusnya, tapi aku nggak di per-YouTubean, ada orang yang memberitakan firman, aku bersyukur sama dia. Nah, sering aku bilang itu sama dia, sama si Rudi Yohanes itu. Tapi aku nggak suka terakhir yang paling apanya sampai di skipnya aku, dia tentang yang waktu kasusnya Saifuddin Ibrahim itu MKC, sampai semua kan udah dibongkari, dia yang bongkari ketidakcocokan kita dengan Saifuddin. Nah, dibongkari, termasuk dia juga dibongkar juga, diancamnya Saifuddin, biar kubongkar kasusmu, istrimu apa katanya gitu. Saya masuk sengaja di Zoom-nya itu, pas saya lihat, saya tentang itu. Nah, akhirnya saya nggak suka sama kamu ngomong gitu, bilang. Nah, ya kalau nggak suka nggak usah masuk katanya. Nggak usah apa ya, tunggu dulu, aku bilang. Akhirnya Tadi ngomongnya pakai bahasa Batak apa bahasa Indonesia Pak Bonar?
Bahasa Indonesia memang nggak Oh, apa-apa, bahasa Indonesia karena dia pakai bahasa Indonesia juga. Nah, biar maksud saya juga bahasa Indonesia biar orang semua tahu, Pak. Nanti kalau bahasa Batak kayak ada yang apa gitu, nggak tahu orang semua apa yang apa kan. Saya nggak suka juga melihat orang yang gitu, Pak. Yang artinya mau menjelekkan juga orang, walaupun musuh dia sebenarnya nggak perlu terlampau dijelek-jelekkan. Lagian maaf kata ya, waktu itu aku getol-getolnya melawan orang-orang si HMC. Makanya HMC kan bilang, kalian kan berantem apa-apa katanya. Termasuk pendeta kalian kan gini-gini katanya. Nah, itu. Jadi saya nggak suka itu. Nah, rupanya setelah itu saya udah malas lah. Nggak pernah lagi pala mau kan. Saya memang sering lihat-lihat jum-jum orang lain semua lah. Nah, tapi saya lebih eksis di Poljangnya kan gitu kan, sering ngikuti mulai dari kita mau tentang bicara tentang Muhammad Kacir atau apa semua. Nah, jadi pas yang dibilang itu Lisui tadi itu bilang itu kan tadi yang saya tonton itu apa Rudi yang ngomong itu sama si Jack Botak itulah yang dibilang tuh anak Batak juga anak apa Siantar itu katanya, tapi nggak begitu apa aku mukanya pengen tahu juga, aku pun orang Siantar. Tapi ngomongnya kelewat kali itu, bahkan dianggapnya orang-orang Batak semua yang ikut Paljang katanya bodoh, yang ikut di Galarua bodoh. Jadi satu hari ini saya coba cari, tapi saya nggak ikut karena saya tadi saya lihat itu YouTube-nya apa. Jadi rupanya itu sudah di Zoom-nya semalam, kan gitu. Oh, jadi satu hari ini aku coba juga, mana tahu ada Rudi Johannes yang lagi live, aku coba mau masukin, rupanya nggak ada dapatku gitu. Dia lagi live di mana gitu, nggak ada jumpaku. Akhirnya buka-buka yang lain lah. Teringatnya aku juga nggak enak perasaan gitu ya. Mereka ini kalau toh mungkin ada perselisihan dia, pertama nggak perlu dia terlampau arogan mengatakan saya tahu semua apa yang dia katakan itu bukan sebegitunya kejadian mungkin yang sama dia. Artinya termasuk orang si Amin Wijaya, mungkin cerita semua kan Amin Wijaya ini juga udah saya tahu udah ceritanya sedikit banyak dari grupnya kita Poljang, bagaimana dia, tapi dia selalu jadi menjelekkan. Tapi pas yang dibilang Ibu Lisoy tadi, mereka ini jadi kumpul, memang pembual sama pembual juga selalu jadi kumpul ya, apa yang otak-otak kotor kumpul dengan otak-otak kotor juga. Jadi mereka ini jadi satu stesen dengan Rudi Johannes ini, kulihat. Gitu juga si termasuk juga Jack Botak itu ya, si Jack nggak tahu aku orang marga apa itu. Tapi aku tengok botak itu orangnya, kesal juga sampai dibilangnya pas yang dibilang Ibu Lisa itu, makanya oh udah dibilang Ibu Lisa rupanya aku pikir kan. Batak tuyul itu Pak. Nah, sampai dia bodoh semua kita termasuk orang Batak yang ikut di Zoom-nya ini katanya. Waduh, aku pikir suatu waktu aku usahakan ini menjumpai ini, kupikir artinya hadapan muka sama muka, entah siapa ini, bahkan dibilangnya kalau kurang makan minta dari aku. Apa sih yang dibilang Ibu Liso itu, siapa sih dia, kalau kekayaan dia udah kaya ya harusnya dia syukuri aja, udah ngapain dia apa, toh aku pun belum pernah makan yang dari punya, jumpa juga belum kan, atau yang lain-lain belum tentu pernah dikasihnya kan. Tapi kenapa dia berani bilang kurang makan, ya minta dari aku katanya. Saya nggak tahu gimana situasi dia ke ekonomi, tapi dia harusnya disyukurinya, udah cukup gitu. Nah, ini juga kenapa saya begitu enaknya orang ini menggoreng-goreng semua status ini, semua apa yang kita di grupnya Pak Paulin ya.
termasuk ini juga Galarua. Itu Alenso itu pas juga yang dibilang Ibu Liso tadi. Dia tak hanya dia. Ini kan katanya Pancasila. Pancasila ya udah, kenapa harus berpihak? Ada keberpihakan, harusnya gini-gini. Bodoh juga ini kupikir. Sayang memang udah terlambat. Udah aku nonton tadi rupanya udah jumnya semalam. Kalau enggak masuk pas ada saat gitu ya. Artinya memang kita bicara Pancasila. Pancasila kita tidak melihat suku, agama, ras, dan status. Yang kita lihat adalah ada proses hukum yang tidak dijalankan secara berkeadilan. Makanya saya bilang selalu itu kan Galarua lahir sebagai reinkarnasi daripada cita-cita luhur dari pejuang bangsa ini. Nah, yang tidak dijalankan pada hari ini dengan baik itu. Jadi nggak ngerti dia rupanya. Kalau kita menuntut si Julius, dia pikir kita karena hanya berpihak kepada si anak Batak, si Rudi Simamora. Dia nggak ngerti bahwa Rudi Simamora dilaporkan, oke. Nah, tentu kan masa kita laporkan lagi Rudi Simamora atau disuruh ditangkap lagi, tentu kita laporkan lawannya itu. Nah, kebetulan melihat nih di Indonesia ini ada pemaksaan hukum kepada orang yang lemah. Nah, disitulah lahirnya Galarua. Pancasila itu kita tegakkan. Udah gimana rupanya Julius juga kita tangkap. Makanya saya bilang juga di Poltabes itu saya bilang, yang tanya apa rupanya si Rudi Simamora gini-gini katanya. Ya enggak, saya pun belum kenal, ku bilang. Jadi kenapa Pak? Ya kami dari Galarua mengawal kasus ini, ku bilang. Jadi ya karena ya jujurlah kami juga sebagai yang mengadukan Julius, ku bilang. Kenapa? Ya karena dia juga jauh sebelumnya juga bukan Julius saja, sebenarnya sama kawan-kawannya, tim-timnya. Jauh sebelumnya juga mereka ini sudah selalu menghina-hina kekristenan. Nah, itulah yang maksudku. Si Alenso ini ya yang bodoh. Mudah-mudahan didengar si Alenso ini ya. Dan dia kan si Jack Botak juga dan si Rudi si Johannes, ketawa dia. Iya ya katanya, berarti nggak ada nalarnya si Rudi si Johannes ini. Banyak teriak aja ini. Dia nggak ngerti menempatkan istilah kita Galarua misalnya apa. Kita mungkin taruhlah dulu nggak didengarnya, kita pernah mengatakan bahwa kita akan juga mempolisikan orang-orang baik yang Kristen yang mungkin yang menista agama atau berlaku curang, nggak pernah mungkin didengarnya. Tapi istilah Pancasila tadi yang dibilang si Alenso itu jadi seperti dia kan, iya ya, buktinya orang ini menuntut si Julius, gitu. Dipikir kena agamanya kita pro sama si anak Batak, bukan karena agamanya, karena termasuk disinggung pula itu kasus yang dilangkat apa semua. Jadi terlampau jahat ku tengok apa orang ini. Jadi dibuat menjadi seperti tontonan lucu-lucu kepada orang. Dia pikir orang lain mungkin yang mendengar akan senang sama dia, tapi saya percaya ya, hati batin saya percaya orang-orang yang cerdas tidak serta-merta menerima apa ocehan mereka ini. Pasti di nalarnya lah dia hanya. Dan lagian wajar-wajar aja, dan termasuk masalah manajemen keuangan kita di itu Pak Bonar kemarin Pak Bonar ya. Itu sebetulnya ini yang tahu itu Liso ini kemarin saya di hari pertama subuh-subuh saya sudah dikasih tahu ya sama teman saya ya, ini info A1 ya, dari Mabes gitu ya, ini ada informasi anak Batak ditangkap. Saya langsung kasih tahu Galarua, ini anak Batak kita urusin aja deh, kasihan. Nah, terus tiba-tiba ada satu ini kan si
Uak donasi itu, uak donasi. Si uak donasi bilang, si uak donat gitu ya, kita manggilnya uak donat aja ya, namanya uak donat aja deh. Si uak donat bilang katanya, ngomong ke Lisoy-Lisoy, udahlah jangan ikut campur, biar saya saja. Terus saya bilang, saya ngomong ya, kamu percaya sama dia? Dia itu cuma mau jualan si anak Batak. Saya bilang begitu kan sama si Lisoy-Lisoy. Ini beneran saya ngomong nih, serius. Masih ada WhatsApp-nya, saya simpan, tak tunjukkan kalau perlu. Enggak lah, kita coba, saya bilang. Kali saya bilang gitu ya, coba nanti saya bilang sama dia. Nah itu tadi ya, sebenarnya tadinya kita nggak mau laporin Julius, tapi karena permintaan untuk melaporkan Julius, ya udah kita bantu. Apa yang bisa kita laporkan Julius, ya kita laporkan, ya kan? Nah, sebetulnya tadinya kita paling nggak suka lapor segala macam gitu tuh, paling nggak demen tuh kita tuh, ya buang waktu. Tapi kita mau ikut, terus tiba-tiba dimintain duit, ya katanya nggak, saya nggak mau kasih lah, nggak bisa lah, ini uangnya Galaruang, uangnya orang kok. Dan dia bilang jangan kasih, ngapain dikasih? Lawang nggak terbuka begitu kok, no open no donation, kan kita selalu begitu kan. Lawang sudah open aja kita lihat dulu ini buat apa nih, ya kan udah di open terus buat dia bayar bahan bangunan juga kita nggak mau kan, ya kan. Nah, saya sudah punya donatur 900 juta, iya kan, saya dari mana kita tahu orang dia nggak pernah open kok. Jangan-jangan donaturnya dari BRI lagi, apa dari Koperasi Simpan Pinjak itu apa namanya Sarman Nauli. Kita nggak tahu kan, dari Koperasi Simpan Pinjak Nauli kan kita juga nggak tahu, ya kan. Oh saya ada donasi 900 juta itu dari Koperasi apa Nauli, ya bisa jadi kan. Terus kita Anda suruh berdonasi terus buat bayar bahan bangunannya dia, buat bayar utangnya dia, begitu ya jangan dong. Ya kan, makanya terakhir kemarin saya dengar mewek yang nangis ya, ditutup kameranya terus dia nangis, saudara mau kasihan anak istriku mau makan apa saudara, nangis begitu saudara ya. Saya bilang ya gimana, saya tadi mau mencoba mengingatkan susah ya saudara ya, tadi seharusnya di depan saya pakai mewek juga ya, saudara kamu beli baju kaos hitam ini 10 lagi, gak punya duitnya mau nyawernya jangan cuma 200.000, nyawernya yang banyak. Harusnya begitu ya saudara ya. Aduh, kemarin ada nyawer 1 juta marah-marah dia. Ada orang nyawer 1 juta tempat saya itu kasih ke Damaris ya, bukan buat saya udah bilang 1,5 juta nanti kita apa itu uangnya Damaris ya, itu walaupun masuk ke rekening ke ini nanti begitu udah cair langsung saya langsung transfer ke Damaris itu. Akhirnya kan nanti tanggal 21 sepelekan kita yang juga ikut berpartisipasi dalam memperbaiki bangsa ini atau apa. Bahkan Galarua dileceh-lecehkannya. Dia nggak tahu apa gitu. Nah ini yang menjadi apa. Tapi suatu waktu saya coba-coba memang tadi mau cari-cari like dia itu. Nggak nampak pula, nggak jumpa gitu. Saya mau masuk dia gitu. Nah ini yang enggak apa, memang ya biarlah kalau aku ya, kita semua di sini Galarua, biarlah memang ini menjadi satu dorongan motivasi buat kita semua ya, supaya kita memang lebih berjuang lagi di dalam hal-hal ya, kalau boleh kita nggak berbuat seperti lakukanlah gitu, biar kita berjalan di dalam rule yang sebenarnya dengan tujuan atau visi yang daripada kita. Ya, apa ini tadi ya, karena ada gangguan tadi ya, memang kalau laptop bekas ya begitu ya. Lagi mana? Shalom. Makanya nyawernya yang banyak saudara ya, nyawernya supaya saya bisa lebih laptop baru. Kemarin saya bikin internetnya ya. Sana kan saya pakai internet 3 di sini ya, pakai KPN, pakai Zigo, sama pakai KPN, Zigo, sama Vodafone ya. Sudah saya pick up semua saudara, ternyata memang dari laptopnya saudara ya. Nah, makanya nyawernya yang banyak buat saya saudara, buat beli laptop baru. Minta dong duitnya, ngemis nih, Nabi ke-26 lagi ngemis nih, kasihan. Mau buat beli laptop baru, masa nyawernya sama dasar mental kere. Enggak ya, Tuhan sediakan nanti, nggak perlu ngemis saudara ya, nanti Tuhan sediakan. Silakan Kopi Kristi.